Apa hukum tidak puasa di Ramadan? Jawabannya ada 4. Hukum enggak puasa di bulan Ramadan ada 4 macam hukum. Enggak puasa nih ada 4 begitu, enggak puasa. Yang pertama artinya enggak puasa. Yang pertama, enggak puasa di Ramadan hukumnya wajib. Artinya kalau dia puasa dosa di Ramadan. Ada yang haram puasa sehingga wajib kagak puasa di Ramadan tuh. Wajib, sehingga kalau berpuasa hukumnya haram, Siapa tuh orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faslun, adapun ini yaitu fasal menerangkan tentang hukum tidak puasa di Ramadan. Al-iftaru fi Ramadana arba'atu anwa'in. Adapun tidak berpuasa, berbuka, yakni tidak puasa di bulan Ramadan itu ada 4 macam. Wajibun, pertamanya hukumnya wajib tidak puasa Ramadan. Kama fil haidi wan nufasai, sebagaimana pada orang haid dan orang yang nifas. Wajaizun, kedua hukumnya boleh, mubah. Kama fil musafiri, sebagaimana pada musafir, wal maridi, dan orang yang sakit. Wala, ketiganya tidak wajib dan tidak mubah. Kama fil majnuni, sebagaimana pada orang gila. Wa muharramun, dan keempatnya haram. Kaman akhara qada'a Ramadana, kaman akhara, seperti orang yang menunda-nunda ia akan qada' bulan Ramadan, ma'atamakunihi, serta mungkinnya dia, hatta dhaqal waktu anhu, sehingga sempit oleh waktu anhu daripadanya. Wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Adapun bagian-bagian buka yaitu ada 4 pula. Ma yalzamu fihil qada'u wal fidyatu, pertama barang yang wajib padanya oleh qada' dan fidyah. Wa huwa isnani, yaitu ada 2 macam. Al awwalu, adapun yang pertama, al iftaru li khaufin ala ghairihi, yaitu tidak puasa karena khawatir kepada orang lain. Wasani, yang keduanya, al iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma imkanihi hatta ya'tiya Ramadhan akhir, yaitu buka serta menunda-nunda qada' serta mungkinnya dia sehingga datang oleh Ramadan yang lain, yakni berikutnya. Wasaniha, adapun yang keduanya, ma yalzamu fihil qada'u dunal fidyah, yaitu barang yang wajib padanya oleh qada' tidak fidyah. Wa huwa yaksuru, yaitu banyak. Kamugman alaihi, seperti orang yang ayan. Wasalisuha, adapun ketiganya, ma yalzamu fihil fidyatu, yaitu barang yang wajib padanya oleh fidyah, dunal qada', tidak qada'. Wa huwa syaikhun kabirun, yaitu kakek-kakek yang tua renta.
Warabi'uha adapun yang keempatnya la wala tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Wa huwal majnunu yaitu orang gila alladzi lam yata'adda bi jununihi yang tidak sengaja-ngaja dengan gilanya. Saya tamatin. Faslun alladzi la yuftiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afradin. Adapun sesuatu yang tidak batal puasa dari apa-apa yang masuk ke rongga, yaitu 7 perkara. Mayasilu ilal jaufi, pertama barang yang masuk ke rongga binisyanin disebabkan lupa, au jahlin atau bodoh, au ikrahin atau dipaksa, wa bijaroyani riqin dan dengan terlancarnya ludah, bima baina asnanihi dengan barang yang antara giginya. Wa qad ajaza an majjihi li udrihi, sungguh ia lemah dari meludahkannya karena udurnya. Wa ma wasala ilal jawfi, dan apa-apa yang sampai ke dalam rongga. Wa kana ghubara tariqin, dan adalah dia itu debu jalanan. Wa ma wasala ilaihi wa kana gharbala daqiqin, dan apa-apa yang sampai ke dalam rongga dan adalah ia yaitu debu ayakan tepung, au dzubaban atau laler toiran yang terbang, au nahwahu atau seumpamanya. Wallahu a'lam bissawab. Nas'alullahal karima bijahi nabihil wasim. Kami mohon kepada Allah yang pemurah dengan keagungan nabinya yang luhur, an yukhrijani minad dunya musliman, bahwa mengeluarkan oleh Allah akan daku dari dunia ini sebagai muslim, wa walidayya dan kedua orang tuaku, wa ahibai dan kekasihku, wa man ilayyan tama dan orang yang kepadaku terbangsa ia, wa an yaghfirali wa lahum muqhamatin wa lamama, dan bahwa mengampuni Allah bagiku dan bagi mereka, muqhamatin akan segala dosa-dosa yang membinasakan, walamama dan dosa kecil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf, Rasulillah ila kafatil khalqi, Rasulil malahimi, Habibillah, Al-Fatihil Khatib, wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai Safinatun Najah. Ini kita bedah malam ini, tinggal bakal saya tanya. Udah selesai nih. Bapak Ibu Saudara, mestinya ini kita baca kemarin di Sa'ban, tapi nggak apa-apa, ilmu, karena memang kitab namanya, materinya ya ketemunya di sekarang, diingat-ingat aja. Yang pertama saudara, perlu diketahui puasa Ramadan kan hukumnya wajib. Lawanan puasa berarti tidak puasa. Nah, apa hukum tidak puasa di Ramadan? Jawabannya ada 4. Hukum enggak puasa di bulan Ramadan ada 4 macam hukum. Enggak puasa nih ada 4 begitu, enggak puasa. Yang pertama artinya enggak puasa. Yang pertama, enggak puasa di Ramadan hukumnya wajib. Artinya kalau dia puasa dosa di Ramadan. Ada yang haram puasa sehingga wajib kagak puasa di Ramadan tuh. Wajib, sehingga kalau berpuasa hukumnya
haram. Siapa tuh orangnya? Satu, orang yang haid. Kalau ibu-ibu nih haid, maka puasanya haram. Begitu. Kan haid itu darah. Darah itu warnanya merah, tanda berhenti. Hijau, kuning, hati-hati. Jadi darah itu warnanya merah, tanda berhenti. Wajib berhenti puas, sehingga haram kalau puasa. Orang men tuh ada aja tuh. Kalau nggak ngaji kita nggak tahu tuh. Begitu. Kedua, orang nifas habis ngelahirin nih, nggak boleh tuh kalau masih nifas. Tuh orang yang haram puasa tuh begitu. Meski nifasnya karena keguguran, haram tetap. Satu. Kedua, puasanya bukanya boleh. Dua, bukanya boleh. Artinya puasa boleh. Puasa Ramadan kemarin tuh enggak puasa juga boleh. Terserah dia mau milih mana. Agama beri kebebasan. Enggak puasa enggak apa-apa, tapi nanti dikodok. Kayak tadi yang men juga nanti dikodok. Ini enggak puasanya enggak apa-apa, puasa juga enggak apa-apa. Namanya mubah. Siapa tuh orangnya yang model kayak begitu? Musafir. Musafir orangnya. Tapi ada catatannya nih. Musafir yang bagaimana? Yang keluar dari rumahnya sebelum adzan subuh. Nih kita mau pulang kampung ke Jawa. Madi kemana tuh? Bantul, Jogja berarti. Mau ke Jogja nih. Begitu. Keluar dari rumahnya dari Kebon Manggis kira-kira ya jam 3 atau setengah 4 gitu ya. Setengah 4 keluar tuh naik mobil travel. Tuh, kira-kira jam 7 nyampe lah mana umpamanya macet ya kan, rest area. Tuh, kata kayaknya makan pizza enak nih. Nah, buka boleh, puasa boleh. Karena keluarnya dari rumahnya sebelum. Tapi yang keluar dari rumahnya sesudah adzan subuh, naik keretanya gitu atau naik bisnya tuh jam 7 umpamanya Pasar Lembang, maka wajib puasa. Enggak boleh buka. Kan musafir. Iya, musafirnya sudah berpuasa. Yang boleh tuh musafirnya sebelum berpuasa. Mulai puasa itu terbit fajar, adzan subuh. Tuh begitu. Dan juga bepergiannya juga boleh, kayak pulang kampung. Jangan kita dari sini mau ke Bantul mau ngerampok. Nah, ini bukanya ya haram karena enggak ada kelonggaran agama. Karena kita mau nyolong, enggak boleh jalannya. Begitu. Kedua, orang yang sakit. Orang yang sakit nih boleh kita buka, boleh puasa. Kata kita, aduh asam lambung, begitu, ini enggak kuat, boleh buka. Kata kita masih kuat kayaknya nahan, daripada nanti Syawal kudu qadha juga, boleh juga puasa. Itu terserah dia dah. Tapi kalau sakitnya timbang panuan, kagak. Yang kayak begitu mau buka juga kan penyakit. Ya penyakit yang bagaimana? Harus jelas begitu. Gitu. 3, enggak ada hukum, enggak wajib, enggak haram, enggak makruh, enggak sunnah, enggak mubah. Enggak ada hukum.
orang bebas. Tuh udah tahu tuh bapak kita, orang bebas nggak ada hukum, berarti orang gila. Begitu. Jadi puasa kagak wajib, nggak puasa kagak dosa, kagak sunat, kagak mor. Orang gila mah nggak ada peraturan, kecuali orang gila yang pengen ngambilnya kiai aja. Ini kayaknya pura-pura gila kayak gini nih. Begitu saudara. 4, haram. Bukanya dosa. Haram. Siapa nih orang yang enggak puasa dosa? Haram. Yaitu semacam orang men. Semacam nih. Kalau semacam bukan orang men doang. Saya ambil contoh, ibu-ibu kita yang ngaji ini biasanya mennya berapa hari? Seminggu. Baik, seminggu mennya. Itu Ramadan kan nggak puasa gara-gara men, karena wajib buka, haram puasa. Mestinya bulan Syawal tuh diqodok. Kata dia masih banyak tape uli ame dodol Betawi, entar aja di akhir Syawal, airnya banyak kondangan juga, entar aja dah mau lebaran haji, ujungnya lebaran haji juga kagak juga. Kata dia entar aja dia Muharram jadi asuroan, enggak juga. Kata dia Rajab aja sekalian biar kayak orang-orang sebulan nanti, ujungnya Rajab juga kagak. Kata dia nanti aja dah Sa'ban, jadi ngelempengin nama nisfu Sa'ban tuh sekalian kodok, jadi kagak juga sampai tanggal 23 Sa'ban. 23 Sa'ban lah, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tinggal 7 hari. Ini orang nih puasa nih kagak boleh buka, sebab kalau buka akan masuk Ramadan lagi 1 hari, dosa. Bagi orang yang punya utang Ramadan, waktunya sempit, dilarang buka, wajib puasa. Sebab kalau buka akan masuk lagi. Begitu. Bandingannya di sholat Jumat. Ini besok Jumat. Kata kita enggak sholat dah besok Jumat, ntar aja kita qada Jumat depan. Kagak ada. Jumat depan tuh waktunya udah masuk buat hari Jumat lagi. Begitu. Nah, ini namanya perempuan yang kayak begini, yang demennya tarsok. Mungkin alirannya kali ya. Begitu. Itu yang kayak begitu, tapi bukan ibu-ibu yang ngaji ini, bukan. Jadi temennya begitu. Oh sama aja. Nih, bininya baju apa Bang RT ini? Tuh begitu saudara. Haram tuh ya, haram. Artinya kalau waktunya udah sempit, udah kagak ada hari buat dia, wajib puasa. Mau diutak-atik nggak ada hari, karena bakal ini aja mepet, besok udah Ramadan lagi gitu. Ini wajib hukumnya, kudu puas, nggak ada tawar-menawar. Satu materi. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika muslim di Ramadan nggak puasa, maka ada 4 kategori. Gitu. Kalau hukum udah tahu tadi. Kita berbicara ketika muslim di Ramadan kagak puasa, maka diklasifikasikan, dikelompokin menjadi 4 kelompok. Begitu. Yang pertama, nanti di bulan Syawal wajib qada, sekaligus di Ramadan bayar beras.
Nih Ramadan enggak puasa, nih anggap nih besok ya kan, masih Ramadan nih gitu malam nih, besok kan kudu puasa, cuman kita enggak puasa. Orang nih bisa saja disuruh qadha nanti Syawalnya, tapi besok pagi bayar beras, namanya fidyah. Enggak puasanya dikenain hukum dua, wajib qadha di bulan Syawal dan wajib bayar fidyah. Siapa? Satu, orang yang kagak puasa dikarenakan khawatir jiwa orang lain. Orang yang kagak puasa, motivasi enggak puasanya karena kasihan ama orang, bukan kasihan ama diri sendiri. Siapa? Satu, ibu hamil. Ingetin nih, ibu hamil, bila perempuan ini hamil, kita hamil, begitu. Lalu enggak puasa. Kenapa? Kata kita, kalau saya puasa kasihan bayi, takut kurang gizi. Berarti kasihan ama jiwa orang lain, bukan jiwa sendiri. Ibu yang hamil model begini takut anaknya kurang gizi, besok boleh nggak puasa, tapi pagi kudu ngasih beras sama orang miskin 1 mud, biar gampang sekilo, nanti bulan Syawal diqadha. Gara-gara enggak puasanya khawatir jiwa orang lain. 2, ibu menyusui. Kalau gue puasa, anak saya kurang ASI. Begitu kan? Bukan dirinya, anaknya kurang ASI, kurang gizi, maka enggak puasa karena jiwa orang lain, jiwa anak tuh, bukan jiwa diri. Maka besok boleh enggak puasa, bulan Syawal diqadha, tapi besok pagi kudu ngasih beras. Tapi nih ibu hamil nih, sama ibu menyusui, kalau yang ditakuti jiwa dirinya enggak ada denda, qadha doang. Nanti nih di kedua nih, gitu. Umpamanya kalau gua puasa lagi hamil, ntar gua sakit, kan bayi makan juga, gua yang sakit, ini namanya nggak ada denda, qadha doang. Kata ibu menyusui, kalau gua puasa makan kagak, disedot mulu sama bayi, bisa sakit saya namanya, bukan bayinya. Ini qadha doang, kagak ada denda. Tergantung ibu motivasi nggak puasanya, begitu. Paham nggak ini? Baik. Ketiga, nolongin orang kelelep dikali harta, tapi kecil. Ada orang hanyut, bang, hanyut, kita lagi puas Ramadan, hanyut. Kata kita, kalau gue puasa, gue nggak bisa nolongin dia, gue aja lemes, maka gua harus minum dulu. Tapi ini khawatir kasihan jiwa orang, ini kudu juga bayar denda, bulan Syawalnya qadha double. Qadhanya gara-gara nggak puasa, dendanya gara-gara khawatir jiwa orang. Nih banyak nih unsurnya. Orang kebakaran kita nolongin gitu, macam-macam dah tuh. Yang penting judulnya khawatir jiwa orang lain, begitu. Itu satu. Tuh. Yang kedua, orang yang punya utang puasa Ramadan, nih ingetin nih, ini banyak nih. Orang yang punya utang puasa Ramadan kagak dibayar-bayar sampai masuk Ramadan lagi. Ini
wajib qada juga, wajib denda juga. Dendanya mengikuti keterlambatan. Kalau setahun 1 mud, sekilo dah. 2 tahun 2 kilo. Contoh, saya contoh yang umum dulu, ibu-ibu nih. Iya contoh, dikasih contoh kagak mau. Saya mau contoh bapak-bapak. Hah? Bapak, nih bapak-bapak nih emen nggak? Jadi saya anggap banci nih. Nih ibu-ibu nih men nggak? Nah contoh orang men. Saya nggak mau ibu-ibu udah takut kesinggung emak-emak. Biar nggak kesinggung ya kan? Gitu. Nih anggap ibu-ibu kita nih umurnya udah 60. Sekarang umur berapa? Biar gampang nih. Jangan 17. 40. Baik. Biar gampang nih nyontoinnya. Dan ibu ingetin ini biar rezeki ibu luas. Karena ini rumus hidup. Ibu ini emen umur berapa ya? 9 tahun. 10 dah. Umur 10 tahun men. Umur 10 udah men. Artinya udah balik. Karena men. Umur 10 men. Umur 10 tahun tuh kira-kira SD kelas berapa ya? Kelas 5. Baik. Ini yang bener nih. Masa kelas 2? Hah? Kelas 4 deh ya? 4 apa 5? Iya antara 4 sama 5 deh kalau telat gitu ya. Wis kelas 4. Nah karena men ibu-ibu ini umur 10 tahun ngalamin Ramadan wajib puasa Ramadan. Wajib nggak? Kenapa? Udah balik. Cuman waktu SD umur segitu tuh masih jahiliyah. Di rumah mau sahur, di luar sahur juga. Ramadan intinya enggak puasa seminggu karena men. Kan contoh tadi seminggu. Ramadan mustinya dikodok tuh Syawal. Enggak dikodok-kodok tuh yang umur 10 tuh. Sampai malam ini umur 40. Iya entar dulu sabar. Nih malam nih umur 40. Enggak puasa seminggu. Itu namanya dia ninggalin puasa sampai ngalamin Ramadan belum dibayar. Sampai Ramadan lagi, sampai 30 kali Ramadan. Kan begitu. Maka sekarang Dzulqa'dah kan Syawal lewat nih Dzulqa'dah. Wajib tuh dikodok. Yang umur berapa? 10. Berapa kodonya? 7 hari. Karena itu adalah abodemen. Kalau bayar listrik belum bayar 7 hari. Tapi ada keterlambatan, maka kena denda. Berapa per tahun per kilo? 7 hari dikali berapa? Sekarang umurnya 40. Berarti 7 dikali 30 berapa tuh? 210 kilo. Kudu wajib ngasih sama fakir miskin 210 kilo. Itu yang umur berapa? Masa umur 40? Hah? Ngodoin umur berapa? 10 tahun. Jadi yang waktu umur 10 tahun tuh kodoin 210 kilo. Masalahnya bukan umur 10 juga, umur 11 juga, head juga kagak dibayar. Iya biar bener nih beragamanya. Umur 11 juga belum dibayar juga, men biasa aja kagak berbayar kagak. Umpamanya, maka kudu dikodok 7 hari karena mennya 7.
dikali 29 sama dengan sekian, itu umur 11. Umur 12 masalahnya ngaji baru kemarin, tahun lalu umur 39. Dulu ya kagak ngaji, dia kagak tahu, dia biasa-biasa aja, dia tinggal dihitung 210 ditambah umur 39 dikali 7 berapa? 29 tambah 28 dikali 7 itu ya kayak begitu. Kodonya mau kudu nih, ajarin nama bininya, ajarin kayak begitu tuh aturannya tuh. Jadi kalau kita punya utang puasa tuh jangan dientar-entar, repot. Itu contoh ibu-ibu, rada umum. Bapak-bapak umur 15 SMP, ya Allah masih mualaf, jahiliyah waktu itu. SMP begitu, kagak puasa. Kira-kira berapa hari ya? Sebulan. Sebulan enggak puasa sebulan. Lah sekarang kira-kira umur berapa nih? 60. Baik, 60. Curang sama lakinya mau pengennya dituain. Umur 60. Lah sekarang nih umur 60, yang dulu umur 15 tuh nggak puasa sebulan, maka kudu kita kodok 30 hari, kan sebulan, dikali 45, itu yang umur 15. Yang umur 16 tanya nggak puasa enggak, begitu. Ya saya sejujur nih, insaf baru 3 tahun yang lalu. Ya berarti kan 57 ya kan. Tinggal dihitung tuh. Nih orang yang kategori kayak begini wajib kodok plus bayar denda keterlambatan. Ajaran agama ini dicontoh oleh listrik, oleh BPKB motor, oleh tanah. Bener nggak? Jadi kalau kita nggak bayar lagi, dendanya 6. Tuh dicontoh sama dia. Ngaji juga kayaknya pemerintah itu. Begitu saudara. Jadi yang pertama kudu kodok, kudu denda. 2, kodo doang tanpa denda. Kodo doang tanpa denda. Ini contohnya banyak. 1, orang yang ayan sepanjang hari pingsan, itu kodo doang tanpa denda. Mana lagi? Kelupaan niat. Emang malam itu nggak terawih, pasangan tenda banyak buat buka. Jadi karena nggak terawih kagak niat, gitu nggak ikut. Akhirnya kan pas subuh, ya Allah belum niat. Ini orang nih bulan Syawalnya wajib kodok tanpa denda. Tanpa denda. Ketiga, wajib denda tanpa kodok. Denda doang, kodok nggak ada. Fidyah doang, kagak perlu dikodok. Siapa contohnya? 2 orang. 1, orang yang sakit parah di ICU. Sakit di ICU tuh umumnya harapan hidup tipis. Enggak, padahal masih sadar, masih tek. Ini enggak puasa tentu. Bayar beras saja saban hari sekilo. Kedua, kakek. Kalau kakek, nenek-nenek kagak. Orang udah tua. Nanti kakek-kakek, ibu-ibu, untung bukan nenek gitu. Begitu. Orang udah tua renta. Ya Allah, umur udah 90 tahun. Dia nggak puasa, nggak kuat. Ini wajib bayar denda, nggak perlu
Sebab makin kesono makin iya makin parah, bukan makin muda. Mana ada, sekarang aja nggak kuat apalagi ke depan. Maka fidyah doang tanpa qadha. Tuh, 2 orang. Ketiga, kagak ada qadha, kagak ada fidyah. Enggak puasanya. Sebab enggak puasanya dosa kagak, wajib kagak, sunat kagak, makruh kagak. Siapa nih? Iya, orang gila. Yang orang gila ini kagak dikenain qadha, kagak. Fidyah juga kagak. Tuh begitu tuh. Gitu. Termasuk bocah umur 3 tahun. Udah tuh ya, terakhir nih ngaji Sapinan nih. Ini sekaligus haul dah. Kita baca Fatihah malam ini ya. Haul Syekh Nawawi ke 130, karena ini bab puasa karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu. Begitu. Terakhir, yang ketiga nih materinya. Di antara batal puasa adalah benda apa saja yang masuk ke dalam rongga terbuka. Benda apa saja yang masuk ke dalam rongga terbuka membatalkan puasa. Ya makan, ya minum, begitu. Pakai cotton bud, begitu. Ini membatalkan puasa. Nah, materi kita ada 7 macam. Walaupun benda itu masuk ke dalam rongga kita, perut lah, kuping, apa saja, kagak dikenain batal puasanya. Makan, puasa nggak batal. Makan. Ngopi, puasa enggak yang bagaimana? Nah, ini mau dibedah. Ada 7 macam. 1, bila masuknya karena lupa. Jadi karena baru puasa, pagi-pagi itu masih ada sisa malam ayam, sarapan pagi-pagi, lupa, habis nasi uduk 2 piring. Udah selesai 2 piring, inget kalau lagi maka kagak batal karena lupa. 2, ini karena lupa. Atau masuknya karena tidak tahu peraturan, disebabkan baru masuk Islam. Si tongseng gitu, tongseng. Ada tong atum, ini mah tongseng. Cina baru masuk Islam, belum ngaji. Dikata makan permen tuh enggak apa-apa kalau permen. Kan bukan makan, jilatin. Kata dia. Nama juga baru kenal Islam, makan permen kagak karena belum tahu peraturan. Mana lagi dipaksa sama temennya, lu buka lu, kalau kagak gua tembak. Emang udah bawa pistol, begitu. Nah, kemudian nih orang nih buka karena dipaksa, maka kagak batal. Kagak dipaksa karena bawa pistol. Tapi kalau pura-pura mau bukanya kagak, dosa juga, batal juga. Dia cuman pakai bibir doang. Begitu kata dia. Begitu. Ini buka, itu digertak doang buka, maka ini mau batal. Artinya dipaksa tuh kudu ada tanda-tanda dipaksa. Begitu. Mana lagi yang kemudian jadi 1 disebabkan karena 2 karena bodoh tuh baru masuk
3 karena paksa. Keempat karena apa ya? Terlancar. Terlancar itu apa ya? Jadi lagi wudhu, baru kumur-kumur pertama masuk glek aja. Apa tuh namanya? Apa? Masa keselak? Iya pokoknya masuk nggak sengaja, ketelen. Padahal nggak sengaja nih, dia wudhu kumur-kumur pertama, tahu-tahu airnya masuk glek aja. Niatnya sih pengen dibuang, cuman masuk aja, bukan niatnya pengen ditelan. Itu sih sengaja. Begitu. Ini nih kagak batal, kagak batal. Yang kayak begitu. Tuh 4 tuh. Kelima, bila mana yang masuk ini debu atau asap knalpot tuh, Metro Mini. Kita di belakangnya naik motor, mana hitam banget, kesedot, nggak apa-apa, karena ini mah nggak sengaja masuknya, termasuk debu. Namanya nggak pakai masker, dikata udah bebas, jadi nggak pakai masker di jalanan juga masuk tuh debu. Maklum nak, kampungnya masih debu. Kan Pondok Kacang tahun duluan mah masih debu ya, belum nyambung ya. Kira-kira pakai balok gitu nyebrangin ke Maharta tuh ya, ngalamin nggak? Iya ngalamin tuh katanya. Berarti orang dulu di Mahartanya ini, Pak Haji Pendi nih. Kelima, keenam, bila mana yang masuk adalah tepung. Ibu lagi begini kan terbang, masuk dah ke mulut, begitu, maka kemudian tidak batal. Atau yang masuk laler, lagi mangap, yang ketujuh, ini mangap, lagi mangap, laler masuk, begitu, mau dibuang masuk tenggorokan. Kan bisa kejadian ya, nyamuk biasanya begitu, lewat lagi mangap-mangap, masuk. Ini bagaimana ini? Masuk nih, enggak sengaja, maka kagak batal. Tuh, kalau mau nyeritain Safinah bab puasa habis. Tapi lembaran Bapak ini Syekh Nawawi sudah selesai menerangkan daripada Safinah bab puasa. Jadi kitab yang Bapak pegang tuh ada 4 ulama, yang ada 3 ulama yang ngarang. 3. 1 Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, ulama besar Hadramaut yang makamnya dulu di Tanah Abang. Said Naum tuh rusun dipindahin ke Jeruk Purut. Jadi kalau mau ziarah Safinah di Jeruk Purut Cilandak, itu dia ngarang aslinya Safinah dari awal bismillah sampai bab zakat. Bab zakat doang. Kata Syekh Nawawi, karena keburu wafat kiainya, keburu meninggal dunia, maka Syekh Nawawi tambahin, diterusin bab puasa. Inilah materi kita. Kata Senawi, kalau puasa penting dah. Kalau haji enggak semua orang, miskin juga kalau puasa mah masuk, begitu. Maka Syekh Nawawi ampe puasa doang. Nah, dengan ini malam ini selesai nih. Ketiga, ada Syekh Ali Ba'atiyah masih hidup, ulama Hadramaut masih hidup. Universitasnya Imam Syafi'i di Hadramaut. Syekh Ali Ba'atiyah itu nambahin bab haji. Ini kalau Bapak mau terusin buku itu, mau diterusin, maka ngomongin haji. Sehingga sebelum saya nutup doa Fatihah dan tanya jawab, saya mau tanya khususnya sama pengurus, apakah Safinah ini kita tutup, artinya malam hari ini
dan gantinya Nasyuddiniyah yang ngaji pagi yang belum dibaca Sabtu pagi, begitu tuh. Ataukah mau diganti kitab baru selain Nasoih, ataukah kitab ini aja Babah Haji diterusin, begitu. Saya nanyanya ke pengurus dulu dan minta dijawab, begitu. Belum pulang. Iya, nanti kalau udah pulang ditanya, suruh ngomong. Baik, kitab barunya apa kira-kira yang mau dipilih? Baik. Oh, mau ngobrol dulu? Oh, boleh. Baik, dengan ini ngaji Safinah selesai dan kita tutup Fatihah dulu berkenaan haul Syekh Nawawi Al-Bantani yang kitabnya kita bedah ini yang ke-130. Mudah-mudahan Syekh Nawawi Al-Bantani Allah tinggikan derajatnya dan ilmunya manfaat buat kita bersama. Kita dapat karomah beliau, keberkahan beliau, hidup kita makin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. Dengan ini kami berikan tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ditanya dari materi yang disampaikan atau di luarnya sebelum ganti kita baru, silahkan dan sebelum kita doa. Wallahu a'lam.